konsep seperti ini juga banyak menimbulkan bajingan-bajingan baru yang mau enak-enaknya aja tapi nggak mau bertanggung jawab gitu. Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga digigit anjing pula. Dan hal yang mirisnya adalah pada akhirnya kita membeli barang yang tidak kita butuhkan dari uang yang tidak kita punya demi-demi memukau orang yang tidak kita suka. Dan konsep banyak anak banyak rezeki menurut gua ini nggak adil. Orang tua yang beranggapan bahwa punya banyak anak supaya banyak rezeki itu menurut gua egois banget. Dan menangis di hadapan kalian adalah hal yang paling kami hindari karena itu sangat menyakitkan. Halo, assalamualaikum guys, selamat pagi. Kalian tahu ini jam berapa? Ini adalah hari Sabtu jam 6 pagi. Gila, semangat banget ya gue bikin konten ya. Karena emang gue seneng, akhirnya gue terlepas gitu dari rutinitas gue sehari-hari dari hari Senin sampai Jumat yang amat sangat membosankan gitu guys. Karena kita semua tahu ya, meskipun kerjaan kita menjadi sebuah hobi itu, apapun itu kerjaannya, ketika rutinitas itu dikerjakan secara terus-menerus gitu, atau secara berulang itu kan akan terasa monoton, jadinya boring aja gitu ya guys ya. Ya mau nggak mau kan kita harus cari hobi baru gitu, jangan sampai kita burn out dan kehilangan motivasi, itu kan bahaya sekali gitu ya. Ya gue nggak kebayang aja sih ketika ada seseorang yang bekerja yang tidak sesuai dengan bidangnya gitu, tapi dipaksa harus bekerja karena tuntutan ekonomi maupun keadaannya. Biasanya adalah mereka orang-orang yang terjebak dalam ruang lingkup generasi sandwich kayak gue. Dan beberapa sahabat gue juga memang menuntut kerjaannya keliling kota. Ada beberapa sahabat gue gitu, seminggu itu mereka bisa 3-4 kota didatengin kalau urusan kerjaan. Dan yang gue dengar dari mereka itu, mereka tertekan guys. Mereka lebih seneng mereka lebih seneng kerja di depan layar monitor seharian gitu. Padahal sebagian orang malah ngerasa bosan kerja di depan layar monitor. Tapi buat mereka pada yang menurut kita kerjaannya senang, mereka senangnya stay di satu tempat gitu. Padahal kan menurut kita semua nih, kerjaan mereka tuh pride banget gitu. Kerjaannya keliling-keliling kota. Kerjaan yang diimpikan kebanyakan orang. Apalagi kalau misalkan kita tuh seneng traveling, seneng muter-muter gitu, seneng ngedatengin tempat baru. Dan kenapa kalau kalian lihat gue pakai sweater pagi-pagi gitu? Ya kalau kalian nginep di rumah gua gitu di Bogor kan datarannya tinggi ya. Kalau lu berani mandi pagi sebelum atau sesudah sholat subuh, gua acungin 4 jempol gua. Karena lu akan ngadek-dek bin analog tok bahasa Sundanya gitu. Dan biasanya nyokap gua tuh masakin air sebelum gua berangkat kerja. Cuman gua langsung mandi air dingin karena gua tuh pengen langsung melek, pengen langsung on cam kayak gini. Nah, pagi ini gue pengen bikin konten curhatin aja, yang mana konten ini tuh sebenarnya udah lama banget nggak pernah gue bikin. Dan kebetulan ada salah satu pertanyaan yang ngeganjel dari bulan lalu. Pertanyaannya seinget gue gini, ntar gue buka handphone dulu karena gue buka Instagram dulu. Nah, pertanyaannya bentar guys, mana ya? Pertanyaannya begini. Bang, gue Dani, umur gue 27 tahun, anak pertama dari 4 bersaudara, dan gue sudah membiayai keluarga gue sejak umur 16 tahun. Tepatnya semenjak bokap gue terkena stroke. Dan rencana gue, tahun ini gue mau nikah. Gue udah pacaran dari tahun lalu. Masalahnya adalah ketika gue berusaha menyimpan sebagian pendapatan gue untuk menikah, pasti ada aja urusan yang urgent yang memaksa uang simpanan gue harus kepake. Gue minta pendapat lu bang atas masalah yang gue hadapi, thanks gitu. Sebenarnya ini juga sih masalah miripnya, masalahnya tuh mirip-mirip gue. Dan yang harus kalian tahu guys, pertanyaan si Dani ini adalah pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagram gue. Tapi seperti biasanya, sebelum kita bahas inti permasalahannya, kita lihat intronya dulu guys. Nah, sebelum gue menceritakan masalah si Dani, gue pengen
cerita dulu kalau nyokap gue lagi masak di samping kamar. Jadi kalau ada terdengar suara ongseng-ongseng ya harap dimaklum aja guys, karena ibu dan ada pagi-pagi udah masak gitu. Dan sebelum gue masuk ke masalah si Dani, gue pengen ceritain perubahan gue dulu 5-6 yang tahun yang lalu gitu. Seingat gue di tahun 2016-2017an, tepatnya setelah bokap gue wafat meninggalkan gue dan keluarga gue. Dan saat bersamaan pula hubungan gue yang sudah hampir 4 tahun itu ikutan berakhir. Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing pula, dan harus mandi junub. Mandi apa sih? Mandi apa sih yang 7 balikan itu? Ya pokoknya mandi itulah. Mandi tayamum apa mandi apa ya? Ya, kalau kalian tahu komen aja guys. Dan saat bokap gue meninggal, mungkin itu adalah salah satu titik terendah dalam hidup gue. Dan kalau boleh jujur sampai sekarang gue tuh nggak berani lihat foto-foto almarhum bokap gue. Ya rasanya ngilu aja. Ya mungkin kalian yang sudah ditinggalkan orang-orang tersayang mungkin tahu rasanya kayak gimana. Dan semasa hidup bokap itu ada satu momen yang bikin gue ngerasa jadi anak yang gagal. Dan waktu itu gue libur kerja, terus gue nganterin makan ke bokap gue di ladang di sawah. Terus pas gue nganterin makan, bokap gue lagi ngobrol sama Pak Haji sama anaknya. Terus pas gue datang mereka pamitan. Terus gue tanya dong sama bokap, Pak itu siapa? Oh itu Pak Haji yang punya sawah. Terus itu satu lagi siapa? Itu cucunya atau anaknya sih, saya ingat gue lupa. Dan bokap gue bilang, mudah-mudahan kerjanya kayak itu ya, anaknya Pak Haji gitu. Anaknya atau cucunya. Terus kata gue, emang kenapa Pak? Anaknya Pak Haji itu kerjanya teknik sipil, kerjanya kayak arsitek gitu Bapak pengen salah satu anak bapak bisa kerja kayak gitu. Padahal kan gue SMP, masa iya gue bisa kerja kayak gitu. Tapi gue iyain keinginan bokap gue. Dan ketika gue kerja di proyek dan ada satu kesempatan, gue berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Tapi ketika proses itu berjalan dan bentar lagi finish, bokap gue keburu meninggal guys. Makanya laptop yang dulu gue punya itu gue jual untuk menghilangkan rasa trauma tersebut. Alasan gue jual juga karena emang gue lagi BU juga sih, tapi lebih ke gue pengen ngilangin traumanya. Dan gak tahu kenapa setiap ada angka 4 gue agak kurang gimana gitu ya. Bukan berarti gue percaya mistis atau tahayul, karena yang gue rasakan ketika mendekati angka 4, entah apapun itu pasti ada aja filenya, gagalnya gitu. Entah suges atau gimana, tapi ya gak tahu ya. Pokoknya intinya setiap mendekati angka 4 ada aja masalahnya. Saat bokap gue meninggalkan kita semua, meninggalkan gue dan keluarganya, dari situ gue intens konsul sama sahabat gue yang psikolog agar minta gue cepat pulih intinya. Dan dari situ cara gue menjalani hidup lambat laun mulai berubah. Begitupun cara gue berpikir, cara gue mengambil keputusan, cara gue menghadapi masalah-masalah gue dalam hidup, ya sudah mulai jauh berbeda. Yang mana saat itu gue jujur sudah tidak lagi menuruti apa kata orang, dan tidak lagi mengejar hal-hal yang dianggap kebanyakan orang lain normal. Dan kegelisahan gue ini, keresahan gue ini adalah keresahan yang dialami banyak orang. Karena bukan hanya dari gue, tapi dari lingkungan pekerjaan, ada juga lingkungan pertemanan juga, bahkan ada banyak yang masuk ke DM Instagram gue dengan masalah yang sama. Ya contohnya kasus si Dani yang gue bacain ini, tentang keresahan dan kegelisahan yang gue pikirin dari dulu itu, kenapa kita itu harus hidup sesuai dengan alur yang dinyatakan kebanyakan orang normal. Dari waktu kita kecil, masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan kerja, terus menikah, punya anak, punya cucu, dan meninggoy kalau bahas keponakan gue. Tapi kalau gue flashback lagi ke belakang gitu ya, kenapa kok rasanya hidup itu membosankan sekali. Hidup yang harus terkesan normal agar bisa diterima sama lingkungan sekitar kita. Apalagi saat ada yang bertanya ke gue dengan pertanyaan-pertanyaan template banget, yang setiap kali gue dengar bikin gue tiba-tiba pengen buka Spotify gitu dan dengerin lagu-lagunya Big Bang biar mood gue normal lagi. Pertanyaannya begini, hey bro, apa kabar? Udah nikah apa belum? Udah punya anak berapa lu? Udah punya rumah di mana aja lu? Lu umur segini dapat apa aja bro?
Kalau gue sih alhamdulillah ya, dengan sedikit membusungkan dada gitu, gue udah dapet ini, gue dapet itu, dan segelintir pernyataan buat gue enak gitu. Yang setiap kali gue denger tuh bikin gue pengen kabur aja gitu. Yang entah itu maksudnya pertanyaan atau pernyataan, yang kadang bukannya bikin kita growing up, ini malah bikin kita tarik nafas dalam-dalam dan menatap lawan bicara kita dengan tatapan yang sinis gitu. Apa ya, kalau lu ada dalam lingkup generasi sandwich macam gue dan sahabat-sahabat gue, lu akan merasakan hal-hal yang gak pernah lu rasakan sebelumnya. Apalagi kalau lu punya privilege gitu, yang dari lahir udah kayak Rafathar. Lu nggak bakalan pusing 7 keliling ketika udah waktunya bayar ini dan itu. Apa ya, lu pikir bayar SPPA itu pakai daun gitu. Lu pikir bayar token listrik tuh bisa dibayar pakai hadiah dari Ciki Jeki. Lu tahu gak Ciki Jeki? Lu kira sewa tenda buat nikah tuh gratis gitu, gak usah dibayar. Catering tuh pakai ucapan terima kasih gitu, nggak juga kan. Dan lu pikir dengan pinjaman ke bank untuk menikah masalahnya akan terselesaikan gitu? Ya nggak juga gitu. Banyak teman-teman gue yang menikah tuh dia merasa happy, padahal kan sebenarnya setelah menikah tuh masalahnya bakalan tambah banyak gitu. Makanya di sini gue coba kulik hal-hal yang dianggap orang lain normal, padahal kita tuh sebenarnya punya banyak pilihan lain gitu dalam kita menjalani hidup. Karena menurut gue hidup itu cuma satu kali gitu ya. Kenapa nggak kita maksimalkan semaksimal mungkin gitu, dan enjoy dan happy menjalaninya. Dan yang gue amati adalah banyak sekali orang-orang yang merasa mereka normal, yang beranggapan kalau kita keluar dari jalur kenormalan tersebut, kita jadi dianggap gak normal kayak kebanyakan dari mereka. Ya apa ya maksudnya? Nah, contohnya gini deh, kalau lu 30 tahun belum nikah berarti lu nggak laku atau nggak normal. Kalau lu cowok, lu kerja di salon berarti lu leko. Padahal kan sebenarnya yang terjadi adalah nggak sedikit juga perempuan yang lebih nyaman berteman dengan laki-laki melambai dibanding berteman dengan sejenis atau laki-laki seutuhnya. Dan kalau lu K-pop gitu, lu cocok kan? Nggak juga. Karena gue sendiri gue suka Big Bang. Karena Big Bang itu menurut gue boy band yang membernya masalah semua, tapi mereka masih bisa tetap growing up gitu dan terus berkarya sampai sekarang, dan gue salut akan hal itu. Gue menganggap masuk sekolah terus kerja, kawin, punya anak, punya rumah adalah sebuah hal yang emang harus gue raih, karena orang-orang sekeliling gue tuh begitu semua. Dan kalau gue keluar dari jalur berbeda dari kebanyakan orang, itu gue akan dianggap aneh dan terasingkan lagi-lagi. Dan jujur, dari ini gue cerita sedikit flashback gue udah kecil. Gue tuh dari saat kelas 1 madrasah sampai lulus, gue tuh gak pernah diantarin nyokap, karena adik-adik gue waktu itu kecil, masih pada kecil. Dan gue tuh masuk sekolah aja dianterin uak gue atau tante gue. Ingat banget gue, administrasinya 20.000 tahun 2000-an, zamannya serial Panji Manusia Milenium dan Saras 088. Dan gue pernah merasakan sekolah menengah pertama tapi tidak dengan sekolah menengah atas. Itulah kenapa gue berjuang sampai sekarang untuk meluluskan kedua adik-adik gue wajib belajar 12 tahun. Bahkan sampai saat hari kelulusan adik gue yang botak tuh gue terharu sampai berkaca-kaca, guys. Karena ya gue ngerasa amanat dari bokap gue tuh terlaksanakan dengan baik gitu. Meskipun ada tetesan cucuran keringat yang gue peras setiap harinya, tapi ya gue bangga karena gue berhasil menjalankan amanatnya gitu. Dan sekarang gue agak sedikit lega gitu, karena ketika mereka punya rezeki lebih gitu ya, berniat meneruskan kuliah gitu, sekolah yang lebih tinggi, ya kan bisa-bisa aja gitu. Tapi gue bilang sama mereka, kayaknya gue cukup sampai sini aja. Gue juga pengen memulai hidup gue, pengen mikirin diri gue sendiri, karena kalau misalkan umur gue masih 20 tahunan mah ya, gue bisa-bisa aja gitu membantu dari segi materi dan lainnya. Tapi kalau buat pendidikan yang lebih tinggi, gue sendiri, gue bilang gue gak pede. Gue hanya mampu memberikan saran, ya lu kerja keras dari 2 tahun sekarang, uangnya ditabung dan kalian bisa kuliah gitu dari uang tersebut. Dan sekarang itu kan konsepnya bukan zaman Siti Nurma'rifah ya.
mungkin gitu 30 tahun yang lalu, pemikiran-pemikiran orang tua dulu yang kalau anak perempuannya udah lulus sekolah tinggal nunggu ada yang lama terus jadi ibu rumah tangga yang baik, yang kerjanya ngurus anak, ngurus rumah, dan stay di dapur. Yang pada akhirnya orang tua tersebut secara sadar ataupun tidak membunuh mati mimpi dan cita-cita anak perempuan mereka. Sekarang nggak kayak gitu menurut gua konsepnya. Gue sering bilang sama adik gue, gak peduli lu cowok atau cewek, gue sering bilang sama keponakan gue, ketika lu tidak mempersiapkan masa depan lu sendiri dengan baik, lu akan jadi orang kebanyakan, orang yang menyesali hidupnya ketika mereka tua. Makanya kalian harus hidup dengan rasa tanggung jawab untuk diri sendiri. Yang ya itulah yang selalu gue tekankan sama mereka. Dan pada akhirnya kita juga tidak sepenuhnya bisa menyalahkan orang tua, karena rata-rata orang tua zaman dulu gitu ya bisa dibilang rendah dalam segi pendidikan. Mereka kurang paham tentang bagaimana cara mendidik anak perempuan maupun anak laki-lakinya. Karena gue ngerasa ya orang tua gue juga pemikirannya masih seperti itu. Jadi mereka selalu berpikir agak kolot aja mengenai nasib anak-anaknya, terutama anak perempuannya. Ya mungkin konstruksi sosialnya juga zaman dulu seperti itu. Mereka juga ditreatment seperti itu sama kakek neneknya. Dan sedikit cerita mengenai keluarga gue ya guys. Dulu itu gue sempat punya rumah. Terus rumah itu nggak tahu ceritanya dijual sama orang tua gue. Dan setelah dewasa gue tahu alasannya kenapa rumah itu dijual. Kalau mungkin kalian mantengin YouTube gue, pasti kalian udah tahu alasannya kenapa dijual. Yang pada akhirnya memaksa bokap gue harus nyari-nyari tempat rumah kosong buat diisi. Jadi bokap gue dulu datengin rumah kosong, terus nyari pemiliknya, minta izin buat dirawat dan diurusin. Tapi yang sering terjadi adalah setelah 1-2 tahun mungkin pemiliknya ngerasa tempatnya jadi lebih bersih, lebih rapi gitu. Ujung-ujungnya bokap gue dikasih uang dan suruh get out alias disuruh cabut dari tempat itu. Makanya kalau dihitung itu lebih kali ya 20 kali gue pindah rumah selama gue hidup. Dan ritmenya berulang seperti itu terus. Jadi sampai bokap gue meninggal juga ritmenya kayak gitu. Makanya sekarang gue memutuskan untuk tidak mau pindah rumah lagi, karena gue ngerasa pendidikan adik gue itu gak boleh terganggu kayak gue dulu. Dan doain ya guys, gue lagi ngumpulin dana buat tempat rumah gue tinggal kecil-kecilan gitu, biar gue gak ngontrak lagi. Tapi ya kita skip aja masalah itu. Dan saat bokap gue meninggal itu mungkin terhitung dari sekarang tuh udah 5 tahunan. Gue malah ngerasa konstruksi sosial ini mulai banyak menghancurkan mimpi kebanyakan orang dan cita-cita kebahagiaan orang lain, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Karena gue sendiri merasakan seperti itu. Mulai dari berapa banyak orang yang akhirnya harus pinjam ke bank demi menikah yang budgetnya bukan main, demi balutan kata kebahagiaan keluarga. Nah ini semua tuh semacam perputaran yang gak akan pernah bisa berhenti dan menyiksa sebagian orang yang gak cocok sama konstruksi sosial ini. Karena konstruksi sosialnya kan ya menikah, punya anak, dan happy ending. Sebagian orang menganggap itu ibadah. Dan tidak dipungkiri kemungkinan lu bakal sayang sama anak lu karena emang mukanya mirip nanti sama anak lu, terkecuali mukanya beda gitu. Lu kalau tahu filmnya Jackie Chan sama Johnny Knoxville, yang si Johnny Knoxville-nya tuh pulang karena istrinya lahiran, terus istrinya lahir ternyata anaknya mirip asistennya, kan itu ada tanda tanya gitu ya di situ. Dan jangan salah guys, konsep seperti ini juga banyak menimbulkan bajingan-bajingan baru yang mau enak-enaknya aja tapi nggak mau bertanggung jawab gitu. Karena banyak banget anak-anak muda di bawah 20 tahun sudah menikah, sudah hamil di luar nikah. Dan banyak anak-anak bayi yang dibuang gitu. Gue kalau gitu tuh gue pengen injak aja tuh leher cowoknya. Kayak gak punya tanggung jawab aja gitu guys. Jadi kasihannya adalah buat si perempuannya adalah menjadi aib keluarga. Dan si perempuannya gak dapat pahala jihad. Kan jihadnya perempuan itu kan ketika mereka hamil melahirkan gitu. Tapi yang paling menjengkelkan dari itu semua, yang menurut gua paling ngeselin adalah hidup lu jadi monoton banget. Lu jadi meninggalkan seluruh mimpi lu hanya karena lu merasa bahwa sekeliling tuh menilai langkah yang lu ambil tuh nggak normal. Sehingga
lo akhirnya harus kerja di tempat yang mungkin lo nggak suka, mengerjakan mungkin hal-hal yang nggak lo suka gitu. Jadi lo nya nggak enjoy ngerjainnya, demi merealisasikan mimpi dari kenormalan tersebut gitu. Kameranya mati, terus ini udah gue cas. Ya, kita lanjut lagi lah dari sampai mana ya. Akhirnya memaksa lo harus nyicil ini dan itu, kredit sana dan kredit sini. Karena lo ngerasa bahwa di usia lo sekarang emang lo harus sudah punya ini dan itu, yang dimiliki kebanyakan orang lain. Yang mirisnya adalah pada akhirnya kita membeli barang yang tidak kita butuhkan dari uang yang tidak kita punya, demi memukau orang yang tidak kita suka. Itu kan menurut gue konyol banget guys. Dan quotes ini gue ambil dari channel yang favorit gue, Ferry Irwandi. Bahkan yang harus kalian tahu, di Eropa sana ya, daratan Eropa sana, yang gue asumsikan kalian belum tahu gitu. Ketika seorang anak berusia 18 tahun, mereka harus bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Bahkan secara terang-terangan keluarganya sendiri menganjurkan anak-anaknya untuk keluar dari rumah. Dan kalau misalkan mereka dari keluarga berada gitu ya, mereka diberi biaya atau modal agar mereka bisa hidup dengan mandiri, berbekal skill dan kemampuan dari bangku sekolah, dari pendidikan mereka. Itu kan beda banget ya sama konstruksi sosial yang ada di negara kita gitu. Dan konsep konstruksi sosial ini yang gua nggak tahu dari kapan, akhirnya membuat lu nggak bisa enjoy mengejar mimpi lu dan menikmati hidup yang sebentar ini. Apalagi bagi lo pada yang berada dalam circle generasi sandwich kayak gua dan sahabat-sahabat gua, yang akhirnya lo kudu kerja setengah mati untuk biaya untuk biaya keluarga lo. Karena memang karena memang mungkin orang tua lo udah nggak produktif dan berharap satu-satunya pemasukan dari lo. Yang menurut gua konyol aja sih. Sebagian orang di luar sana menganggap berusaha gila-gilaan dalam menafkahi orang tua kadang-kadang digiring ke arah spiritual, tentang biaya orang tua tuh emang rezekinya nggak bakal kemana-mana gitu. Padahal kan rezekinya nggak bisa kita tangkap, dia lari kemana-mana jadinya. Dan buat orang tua di luar sana, tolonglah kalian jangan seolah-olah tutup mata dan pura-pura tidak melihat sisi negatif masalahnya gitu. Karena pada akhirnya, pada ujungnya, begitu banyak anak-anak muda yang salah satunya mungkin anak-anak kalian, tapi mereka nggak berani cerita, itu harus mengubur mimpi mereka dalam-dalam dan terpaksa harus hidup di sebuah ruang kosong karena kudu nafkahin seluruh keluarganya gitu. Yang pada akhirnya hidupnya malah berasa membosankan aja gitu. Padahal kan di usia 30-an gitu mereka bisa eksperimen gitu, ngelakuin apa aja yang mereka suka dan menemukan passionnya. Dan menurut gue yang paling menyedihkan adalah mereka jadi tidak bisa menikmati hidup sebagaimana mestinya. Dan kalau tidak membiayai orang tua, berarti lu akan disebut gak normal dan menyimpang dari norma yang sudah ada. Itulah yang terjadi di kita sampai saat ini. Dan konsep banyak anak banyak rezeki menurut gua ini nggak adil. Orang tua yang beranggapan bahwa punya banyak anak supaya banyak rezeki itu menurut gua egois banget. Gua nggak tahu siapa yang orang tuanya masih mengimplementasikan hal ini. Dan yang lebih parah adalah yang membuat gua menarik nafas dalam-dalam adalah hal ini masih terjadi sampai sekarang. Miris banget kan guys. Gua harap kalian paham maksud gua. Karena gue nggak lagi bahas konsep agama, tapi yang gue lagi bahas adalah konsep rasionalitas. Karena menurut opini gue pribadi, dengan orang tua beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, mereka jadi nggak mikirin masa tua mereka, nggak mikirin tabungan untuk masa depannya sendiri, nggak punya dana darurat, nggak punya dana pensiun, dan nggak punya asuransi buat masa tuanya. Dan mereka beranggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki, mereka bisa membiayai mereka untuk menyambut hari tuanya.
Dan kalau misalkan nggak dikasih uang dengan alasan bahwa uangnya sudah kita pakai buat hal-hal yang urgent, bahkan beberapa dari orang tua mereka ada yang bilang bahwa kita nggak tahu terima kasih. Itu kan egosentris banget ya guys. Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya, kita lahir ke dunia itu kan bukan pilihan kita ya guys, melainkan pilihan mereka untuk menghadirkan kita gitu. Itu menurut opini gua. Harusnya orang tua harus menjamin kebahagiaan anaknya dan harus mempersiapkan hari tua mereka sendiri sampai si anak bisa settle sama hidupnya. Itu sih menurut gua. Mungkin apa ya, orang-orang tua sekarang nggak paham atau mungkin kurang paham, belum tahu. Mereka jujur yang harusnya adalah membantu anak-anaknya mengejar mimpi mereka dan biarkan mereka hidup dengan pilihannya. Menurut gue itu yang terbaik sih. Ya meskipun memang sulit untuk diimplementasikan. Karena sejujurnya seperti yang gue bilang dari awal, orang tua gue sendiri pun pikirannya masih seperti itu. Yang pelan-pelan gue berusaha untuk berubah karena memang sudah tidak relate dengan zaman yang sekarang. Dan gue nggak mau adik-adik gue merasakan apa yang gue rasakan dulu. Dan beruntungnya sekarang udah mulai banyak sosialisasi dari sahabat-sahabat gue yang sudah berkeluarga, yang berani melawan arus dan memperbaiki alur konstruksi sosial ini, yang makin hari makin nggak masuk akal aja gitu. Dan untuk masa-masa sekarang, gue berharap generasi kita tuh bakal jauh lebih baik ke depannya nanti. Dan jujur sekarang gue sudah tidak terlalu mikirin apa kata orang ya. Dan harus punya ini itu demi kelihatan normal. Boleh lalu membagi rezeki lu buat orang tua lu untuk membahagiain mereka. Karena gue sendiri, nyokap gue sendiri pinter banget ngerayu kalau pengen beli sesuatu. Kalau dia lihat iklan home shopping di TV-TV gitu. Yang pada akhirnya gue beliin. Setelah seminggu kemudian panci-panci yang dari keramik gitu, yang dicuci cuma pakai tisu, akhirnya nggak kepake, cuma jadi hiasan lemari aja. Yang salesnya itu cerewetnya lebih dari gua gitu. Padahal kan iklan-iklan tersebut buat mancing pembeli aja ya, nggak tahu kualitasnya bagus apa enggak gitu. Intinya mah kita juga akan menjadi orang tua ya guys di masa mendatang yang pada akhirnya gitu. Semoga kita punya tabungan yang cukup agar kita bisa membiarkan anak-anak kita mengejar mimpinya. Semoga kita bisa bebas finansial di masa-masa sekarang maupun nanti. Dan berhentilah menyuntikkan berbagai macam kenormalan yang menurut gua sudah nggak relate zaman sekarang gitu. Dan ini adalah sekedar curhat dari keresahan gue aja sih, melihat banyaknya fenomena anak-anak muda sekeliling gue yang capek banting tulang sampai badannya pada bau demi merealisasikan kata-kata kebahagiaan keluarga. Dan menurut gue konsep agama dan rasionalitas juga harus dicari titik tengahnya, biar supaya kalau ada masalah apa-apa tuh nggak diseret-seret melulu ke cara pandang agama, melainkan harus dilihat juga sisi rasionalitasnya. Gue berharap semoga kita suatu saat dikasih rezeki yang lebih dan punya anak, dan stigma seperti ini tidak kita terapkan pada anak-anak kita. Buat para orang tua di luar sana gitu, kita semua sebagai putra putri dari orang tua kita tercinta, kami tahu kalian menaruh harapan besar pada kita selaku anak-anak kalian ini. Kalian berharap kita berhasil menjalani hidup sebagaimana mestinya, seperti apa yang kalian harapkan gitu. Tapi apakah kalian tahu, wahai para orang tua di luar sana, kita tuh tanpa sepengetahuan kalian, kita tuh sering banget dimaki-maki atasan, sering ditunjuk-tunjuk bahkan, dan keluar bahasa-bahasa kebun binatang yang kita nggak berani cerita gitu. Di luar sana kita bahkan sering berselisih dengan kawan hanya karena urusan pekerjaan gitu. Dan gak jarang juga digosipin di kantor gitu. Gue denger dari cerita sahabat-sahabat gue guys ya,
atasan mereka tuh kalau udah marah tuh gila bahasanya. Dan ada notif guys, cuekin aja. Dan di hadapan kalian, wahai para orang tua, kami tuh bukan tidak mau menceritakan kesah sakitnya kami seperti apa, tapi menurut kami, menurut kita, anak-anakmu ini sedang berjuang meniti karir. Dan menangis di hadapan kalian adalah hal yang paling kami hindari karena itu sangat menyakitkan. Terkadang kami hanya mampu membungkamnya sangat dalam balutan kata-kata kita semua baik-baik aja gitu. Karena kita punya gengsi sendiri gitu yang harus kita jaga. Dimana kalau misalkan orang tua minta sesuatu, biasanya kita mencoba untuk tidak menambahkan beban-beban dengan cara iya nanti aku beliin. Padahal di sisi lain kita belum mampu buat beliin sesuatu buat mereka. Dan gue nggak tahu nanti ada pro atau kontra di konten gue kali ini. Kayaknya ada sih. gue udah pede sih, pasti ada gitu, ada pro kontra. Dan entah ada yang suka atau tidak, gue juga nggak terlalu peduli. Entah ada manfaatnya apa enggak, sedikit mudah-mudahan ada gitu. Tapi yang terpenting adalah gue telah memberikan opini dan pendapat gue atas kasus si Dani ini dan kasus sahabat-sahabat gue. Dan gue telah mencurahkan apa yang ada dalam isi kepala gue saat ini. Dan kalau kalian pengen cerita curhat terus ngerasa nggak ada teman yang menampung isi kepala lo, ya lo silahkan DM Instagram gue aja guys. Karena kebiasaan gue adalah ketika gue dapat masalah, gue akan cerita ke sahabat-sahabat gue. Karena setelah gue cerita, itu akan memperbaiki mental dan fisik gue. Penting adalah gue telah memberikan opini dan pendapat gue atas kasus Dani ini dan kasus sahabat-sahabat gue. Dan sebenarnya ini kasus gue juga sih. Dan mencurahkan apa yang ada dalam isi kepala gue saat ini. Dan apa ya, ini tuh random banget video, nggak ada skrip, nggak ada apa. Ini murni dari isi kepala gua. Dan kalau kalian pengen curhat mah gitu terus nggak ada teman, ya silahkan DM Instagram gua aja guys. Karena konten-konten gua ini kebanyakan dari Instagram yang masuk. Dan kalau misalkan kalian di usia 18, 20, 21, 22, 23 gitu, berusaha semaksimal mungkin. Terkecuali antum privilege gitu kayak Rapatar, udah kaya dari brojol gitu. Dan kalau kalian punya mimpi gitu, jangan mimpi itu kalian kubur dalam-dalam. Karena mimpi itu akan hidup kembali setelah kalian tua nanti dengan berbentuk penyesalan. Itu yang gue dengar dari Panji Pragiwaksono. Segitulah celotehan gue kali ini. Murni tanpa ada teks, tanpa ada skrip, tanpa ada apa-apa. Ini murni dari isi kepala gua. Dan terima kasih sudah mantengin konten gua kali ini. Ya kalau kalian pengen bantu channel gua mah ya di subscribe gitu silahkan. Enjoy this video. See ya. Peace. Assalamualaikum.